Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Deniar Lubis dengan NIM 2348201112. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kimia bahan alam saya yang berjudul alkaloid, glikosida, dan saponin dengan dosen pengampu Bapak Hari Ade Saputra, MSI. Masuk pada materi yang pertama, yaitu metabolit sekunder. Senyawa organik yang dihasilkan tumbuhan namun tidak terlibat langsung dalam pertumbuhan, melainkan untuk mempertahankan diri. 3 golongan utama. Yang pertama, alkaloid, senyawa mengandung nitrogen. Yang kedua, glikosida, senyawa gabungan gula atau glikon plus bukan gula atau aglikon. Saponin, bagian dari glikosida yang mampu membentuk busa. Alkaloid merupakan senyawa organik basa bernitrogen yang sebagian besar bersifat heterosiklik dan ditemukan pada tumbuhan, berasal dari biosintesis asam amino. Senyawa ini dikenal karena aktivitas farmakologisnya yang kuat, seperti pada obat-obatan penghilang rasa sakit atau anti malaria. Alkaloid mengandung atom nitrogen biasanya dalam cincin heterosiklik dengan unsur utama karbon, hidrogen, nitrogen, dan kadang oksigen dalam bentuk gugus fenol atau metoksi. Nitrogen dapat berupa primer, sekunder, tersier, atau kuaterner mempengaruhi sifat basa atau asamnya. Klasifikasi utama. Yang pertama, true alkaloid, turunan langsung asam amino dengan nitrogen heterosiklik seperti quinin dan morfin. Yang kedua, protoa alkaloid, nitrogen tidak dalam cincin heterosiklik, contoh efedrin. Yang terakhir, pseudoalkaloid, tidak dari asam amino seperti alkaloid steroid atau purin. Sifat dan manfaat alkaloid. Alkaloid bersifat kristalin, padat, larut dalam pelarut organik, dan berfungsi melindungi tanaman dari hama serta memiliki efek antimikroba atau analgesik pada manusia. Namun, banyak yang beracun dalam dosis tinggi. Karakteristik alkaloid. Yang pertama, aktivitas biologis. Alkaloid adalah golongan metabolit sekunder yang paling banyak digunakan sebagai obat karena pengaruhnya yang sangat kuat terhadap sistem saraf pusat manusia. Yang kedua, bentuk di alam. Jarang ditemukan dalam bentuk bebas. Biasanya terdapat dalam bentuk garam organik seperti garam sitrat, malat, atau tartrat agar lebih stabil di dalam vakuola sel tanaman. Yang terakhir, identifikasi. Secara kualitatif, dideteksi menggunakan reaksi pengendapan seperti reaksi Mayer atau membentuk endapan putih atau kuning, atau reaksi Dragendorf membentuk endapan jingga atau merah bata. Yang kedua ada glikosida. Glikosida adalah molekul organik kompleks di mana sebuah molekul gula atau disebut glikon terikat pada molekul non-gula atau disebut aglikon atau genin melalui ikatan eter yang spesifik yaitu ikatan glikosidik. Proses pembentukan glikosida dalam tumbuhan disebut glikosida yang berfungsi untuk mengubah senyawa aglikon yang bersifat hidrofobik atau tidak larut air menjadi lebih hidrofilik atau mudah larut dalam air berkat bantuan gugus gula. Hal ini memudahkan transportasi senyawa tersebut di dalam cairan sel tumbuhan dan seringkali berfungsi sebagai bentuk penyimpanan senyawa aktif yang tidak aktif, sampai ia dipecah oleh enzim tertentu. Glikosida merupakan senyawa alami yang tersusun dari bagian gula atau glikon dan bagian non-gula atau aglikon, dihubungkan melalui ikatan glikosidik yang dapat dihidrolisis oleh asam basa atau enzim. Senyawa ini banyak ditemukan pada tumbuhan dan memiliki aktivitas farmakologis penting seperti obat jantung atau laksatif. Struktur dan fungsi. Glikon atau gula umumnya berupa glukosa, namun bisa juga gula langka seperti digitoksosa. Glikon menentukan kelarutan dan farmakokinetik senyawa di dalam tubuh. Yang kedua, aglikon atau non-gula merupakan bagian yang bertanggung jawab atas aktivitas farmakologis atau efek pengobatan. Aglikon bisa berupa golongan fenol, flavonoid, steroid, atau terpenoid.
Yang ketiga, hidrolisis. Glikosida dapat dipecah kembali menjadi glikon dan aglikon dengan bantuan asam mineral atau enzim spesifik, misalnya enzim emulsion atau mirosin. Sifat dan manfaat. Glikosida bersifat netral, tidak mereduksi Fehling hingga terhidrolisis, dan berfungsi sebagai cadangan gula. Detoksifikasi atau pertahanan tanaman dalam farmasi digunakan untuk terapi jantung, antiinflamasi, dan ekspektoran, meski beresiko toksisitas seperti aritmia. Selanjutnya, saponin. Saponin adalah kelompok glikosida yang memiliki karakteristik fisikokimia yang sangat unik, yaitu mampu menurunkan tegangan permukaan air. Nama saponin diambil dari bahasa Latin sapo yang berarti sabun, karena senyawa ini akan menghasilkan busa atau buih yang stabil saat dikocok dalam media air. Secara struktural, saponin bersifat amfifilik, artinya ia memiliki bagian yang sangat suka air atau rantai gula atau glikon, dan bagian yang sangat suka lemak atau safogenin atau aglikon. Sifat ganda ini yang membuatnya bertindak seperti deterjen alami. Saponin terdiri dari aglikon atau safogenin yang hidrofobik berupa triterpenoid 30 atom karbon atau steroid 27 atom karbon, dan bagian glikosida atau rantai gula hidrofilik seperti glukosa atau ramnosa. Menjadikannya amfifatik, ikatan glikosidik menghubungkan keduanya dengan variasi struktur memengaruhi aktivitas biologis. Klasifikasi utama saponin triterpenoid, sapogenin seperti asam oleneat atau ursolat bersifat asam mudah dikristalisasikan. Yang kedua, saponin steroid. Sapogenin seperti diosgenin, hidrolisis menghasilkan aglikon dan efek antimikroba. Sifat dan dampak biologis. Hemolisis, salah satu sifat khas dan berbahaya dari saponin adalah kemampuannya memecah sel darah merah atau hemolisis. Saponin berikatan dengan kolesterol pada membran sel darah merah, menyebabkan kebocoran hemoglobin. Oleh karena itu, saponin sangat beracun jika masuk ke dalam pembuluh darah, namun relatif aman jika dimakan karena tidak diserap dengan baik oleh usus atau dirusak selama pencernaan. Klasifikasi berdasarkan aglikon atau sapogenin. Saponin steroid memiliki struktur dasar inti siklopentanoperhidrofenantrena seperti hormon manusia. Banyak digunakan sebagai bahan baku sintesis obat kontrasepsi oral atau hormon kortikosteroid. Saponin triterpenoid memiliki struktur karbon C30 yang lebih kompleks. Contohnya populernya adalah glikirizin pada akar manis atau glikoriz. Selanjutnya, manfaat farmakologis. Alkaloid, kinin atau antimalaria, atropin atau miosis. Glikosida, digitalis atau gagal jantung, sena atau pencahar. Saponin, ginseng atau tonikum, quillaja atau vaksin adjuvan. Identifikasi dan ekstraksi. Alkaloid, Tresdagendorf, warnanya orange. Glikosida, tes Bontrager, warnanya merah. Saponin, tes busa, tinggi busa lebih dari 1 cm. Resiko dan toksisitas. Alkaloid beracun dosis tinggi atau nikotin, glikosida aritmia atau digitoksin, saponin iritasi gastrointestinal, hemolisis. Adapun kesimpulan dari materi di atas adalah alkaloid, glikosida, dan saponin merupakan metabolit sekunder tumbuhan yang memiliki struktur kimia unik dan aktivitas biologis beragam, sering dimanfaatkan dalam farmasi dan pengobatan tradisional. Ketiganya berasal dari tumbuhan, berperan dalam
pertahanan alami terhadap hama dan menunjukkan efek farmakologis kuat seperti antimikroba atau pengatur fisikologis. Alkaloid basa bernitrogen, sementara glikosida dan saponin melibatkan ikatan gula dengan aglikon non-gula. Memengaruhi kelarutan dan hidrolisisnya, alkaloid menonjol karena atom nitrogen dan efek sarapnya. Glikosida merupakan sistem pengiriman senyawa aktif melalui ikatan gula, dan saponin adalah varian glikosida yang memiliki kemampuan unik sebagai pembuat busa dan pemodifikasi membran sel. Senyawa alkaloid, komponen utamanya heterosiklik N, sifat khasnya basa, pahit. Contohnya analgesik atau morfin. Senyawa glikosida, komponen utamanya glikon plus aglikon. Sifat khasnya hidrolisis gula, contohnya kardiotonik atau digitoksin. Dan senyawa saponin, komponen utamanya sapogenin plus gula, sifat khasnya busa hemotilik, contohnya ekspektoran atau ginseng. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.